Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini kita berada di hari Kamis tanggal 28 Mei tahun 2020. Seperti biasa, kami di sini akan membacakan ramalan zodiak harian tepatnya di hari Kamis tanggal 28 Mei tahun 2020. Untuk urut-urutan pembacaannya seperti biasa dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Oke, langsung saja di hadapan kalian sudah ada dua deck yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan sekarang langsung saja kita awali pembacaan hari ini. Zodiak di hari Kamis tanggal 28 Mei dari zodiak Capricorn terlebih dahulu. Buat kamu yang punya zodiak Capricorn, di sini ada kartu Nine of Wands dan kemudian di sini ada kartu Queen of Wands. Masa bersantai kamu sepertinya sudah habis dan sekarang saatnya kamu bergelut dengan berbagai bentuk kerja keras, berbagai bentuk tanggung jawab yang ada di dalam kehidupan kamu. Artinya di sini sepertinya kamu akan memulai segala bentuk aktivitas atau sebuah kegiatan yang sudah seperti biasanya. Artinya di sini masa menikmati liburan kamu sepertinya sudah habis sampai di sini. Kemudian di sini ada banyak sekali tanggung jawab yang menanti di depan kamu. Oleh karena itu, di sini di hari Kamis tanggal 28 Mei tahun 2020, buat kamu yang punya zodiak Capricorn harus bekerja keras untuk mewujudkan apa yang menjadi harapannya terutama di tahun 2020 ini. Akan tetapi di hari Kamis ini saya katakan harus tetap berada di dalam situasi yang siaga. Kenapa saya katakan harus dalam situasi yang siaga? Karena tidak tahu beberapa hari terakhir ini dan beberapa hari ke depan sepertinya buat kamu yang punya zodiak Capricorn akan uring-uringan, termasuk uring-uringan dengan diri sendiri. Jadi semacam ada gejolak yang sepertinya tidak mengenakkan hati buat kamu yang punya zodiak Capricorn, termasuk nggak enak hati terhadap diri sendiri. Seperti rasanya ada beban, tetapi pengen cerita nggak tahu mau cerita sama siapa sehingga terjebak dalam suatu kekalutan, dalam suatu kebingungan yang hanya dipendam oleh Capricorn sendiri. Karena dari sisi asmara sepertinya di hari Kamis ini masih belum menampakkan suatu perbaikan yang signifikan daripada hubungan asmara Capricorn itu sendiri. Nah, di sini ada kartu Wands yang artinya fokus dengan tanggung jawab kamu, fokus dengan pekerjaan kamu, yang dimana di sini memang fokus kamu adalah bagaimana memperbaiki daripada sektor pemasukan kamu agar semakin baik lagi. Artinya perbaikan yang sudah kamu lakukan di beberapa hari terakhir ini di bulan Mei tahun 2020 akan semakin kamu tingkatkan lagi. Singkat cerita, garis besarnya adalah di hari Kamis ini sampai dengan akhir bulan Mei tahun 2020, masalah pekerjaan dan masalah keuangan adalah big priority daripada seorang Capricorn itu sendiri. Jadi sepertinya memang fokus Capricorn hanya kepada dua hal itu. Masalah pekerjaan, masalah keuangan, dan masalah asmara sepertinya masih dalam kondisi yang yang agak cenderung dikesampingkan begitu, karena memang Capricorn tidak ingin itu tadi, tidak ingin menambah uring-uringan yang ada di dalam diri Capricorn itu sendiri. Jadi di sini saya sarankan untuk masalah hubungan asmara cepat atau lambat harus segera dinetralisir. Kenapa saya katakan harus segera dinetralisir? Karena saya yang takutkan adalah ketika terus-menerusan kamu tarik ulur terus, nantinya malah akan menciptakan suatu eskalasi permasalahan yang semakin membesar. Oleh karena itu, sebelum eskalasinya meluas, lebih baik kamu selesaikan segera permasalahan yang ada di dalam hubungan asmara kamu, daripada nanti eskalasinya semakin besar dan malah akan mempengaruhi segala bentuk aktivitas yang kamu kerjakan di dalam kehidupan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Kamis tanggal 28 Mei tahun 2020. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini ada kartu Ace of Wands dan kemudian di sini ada kartu Eight of Swords. Di sini sepertinya buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Kamis ini
kamu lebih terpusat kepada satu hal, yaitu terhadap diri kamu sendiri. Artinya memang setelah kamu ditempa di bulan Ramadan yang lalu, kemudian bulan Ramadan sudah selesai, memasuki Hari Raya Idul Fitri, dan di hari Kamis ini sepertinya kamu sudah mulai memusatkan fokus kamu kepada tujuan hidup kamu. Artinya memang di sini kamu menyadari sudah bukan waktunya lagi untuk bersantai-santai, sudah bukan waktunya lagi untuk berleha-leha, untuk bisa menyepelekan waktu. Karena apa? Karena waktu semakin hari semakin mendesak kamu untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi tujuan kamu di tahun 2020 ini. Nah, di sini ada kartu Ace of Wands. Artinya apa? Artinya kamu harus fokus dengan satu tujuan kamu, tetapi harus dengan pendirian yang kuat. Kenapa saya katakan harus dengan pendirian yang kuat? Artinya pendirian kamu itu nggak mudah dipengaruhi, nggak mudah berubah-ubah di tengah jalan, dan harus fokus menghadapi apa yang saat ini kamu hadapi. Dan memang seiring berjalannya waktu sampai dengan bulan Juni nanti, seperti yang sudah saya katakan di ramalan bulan Juni tahun 2020 buat kamu yang punya zodiak Aquarius, harus tetap waspada dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan erat dengan yang namanya kecerobohan kamu. Artinya memang kalau dari sisi keuangan, saya katakan memang tidak ada permasalahan. Artinya pemasukan ada, pengeluaran juga bisa diatur sedemikian rupa. Kemudian juga masalah pekerjaan sepertinya juga masih dalam kondisi yang cukup baik, tidak ada permasalahan. Akan tetapi di sini tetap harus waspada. Artinya apa? Artinya di dalam kehidupan ini kita tidak mungkin menjalani suatu fase yang mulus, suatu fase yang lurus terus, nggak mungkin. Pasti ada satu waktu di mana kita akan terjebak, akan masuk ke dalam suatu lubang yang karena kecerobohan kamu. Oleh karena itu di hari Kamis ini sepertinya saya lihat buat kamu yang punya zodiak Aquarius, ada beberapa orang yang sepertinya berusaha keras untuk bisa menjatuhkan kamu di dalam kehidupan kamu. Nah, di sini kamu harus waspada terhadap hal itu. Jangan sampai kamu terjebak di dalam suatu keadaan yang dimana memaksa kamu seorang Aquarius malah menimbulkan permasalahan yang baru. Jadi hal ini walaupun semuanya nampak baik, walaupun kamu nampak fokus dengan satu tujuan kamu, tetapi kamu harus tetap berhati-hati dengan sekeliling kamu yang sewaktu-waktu bisa menikam kamu dan malah bisa menjatuhkan kamu. Jadi harus meningkatkan kehati-hatian. Kehati-hatian bukan berarti kamu harus khawatir secara berlebihan, tetapi kehati-hatian kamu harus punya pola pikir yang dimana tahu mana saatnya kamu maju, mana saatnya kamu berhenti. Jadi harus ada suatu pertimbangan yang matang terlebih dahulu di dalam menyikapi, menanggapi suatu hal. Nah, kemudian kita bergeser ke masalah hubungan asmara. Ke masalah hubungan asmara di sini kalau bisa saya katakan, buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Kamis tanggal 28 Mei tahun 2020, hubungan asmara dengan pasangan untuk kamu yang punya zodiak Aquarius sepertinya masih cukup baik-baik saja. Kenapa saya katakan cukup baik-baik saja? Karena di sini pola pikir, komunikasi dan sebagainya sepertinya masih menjadi suatu hal utama yang menjadikan hubungan asmara seorang Aquarius ini masih terlihat baik-baik saja di hari Kamis tanggal 28 Mei tahun 2020 ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Kamis 28 Mei tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu Four of Cups dan kemudian di sini ada kartu The Magician. Sepertinya memang Pisces saat ini di hari Kamis tanggal 28 Mei tahun 2020 semacam berada di fase yang lelah sama keadaan. Selalu berpikir bagaimana akhirnya nanti, tetapi untuk menjalani prosesnya sepertinya Pisces agak cenderung malas begitu, agak cenderung ragu. Bukan malas ya, agak cenderung ragu. Jadi kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Kamis ini berada di dalam suatu titik yang sangat lelah di dalam kehidupan seorang Pisces itu sendiri. Jadi Pisces selalu berpikir bagaimana endingnya nanti, bagaimana akhirnya nanti, sehingga Pisces lebih cenderung pasrah untuk menjalani kehidupan. Ya udahlah, jalanin aja, baik buruknya nanti sudah pasti ada yang mengatur, begitu katanya seorang Pisces.
Jadi seakan-akan memang sikap pasrah terhadap kehidupan ini yang membuat Pisces berada di dalam suatu kondisi yang cukup capek, cukup lelah, dan harus kita akui bersama, Pisces di hari Kamis ini berada di dalam suatu titik yang sangat melelahkan di dalam sebuah kehidupan. Tetapi kabar gembiranya adalah ada suatu keajaiban daripada diri Pisces itu sendiri. Walaupun Pisces merasa pasrah, walaupun Pisces merasa lelah, tetapi Pisces masih terus melaju menjalani kehidupan walaupun dengan kalimat udahlah jalanin aja. Tetapi setidaknya dengan seperti itu Pisces masih terus melangkah maju ke depan walaupun harus pelan-pelan. Tapi di sini saya sarankan buat kamu yang punya zodiak Pisces, di hari Kamis tanggal 28 Mei tahun 2020 ini, sebenarnya kamu tidak boleh pasrah dengan yang namanya keadaan. Karena kalau kamu pasrah, maka kamu akan cenderung lebih mudah menyerah. Nah, ketika kamu lebih mudah menyerah, maka kamu akan berada di dalam titik yang terus-menerus seperti ini. Nah, sekarang seharusnya kamu harus memperbaiki. Apa sih seharusnya yang harus diperbaiki? Apa sih sebenarnya yang menyebabkan Pisces berada di fase yang seperti ini? Baru setelah kamu tahu penyebabnya, kamu tahu pemicunya, kamu perbaiki bagaimana caranya untuk lebih bersemangat lagi untuk berjalan melangkah ke depan. Termasuk dalam urusan keuangan, urusan karir, pekerjaan, maupun di dalam hubungan asmara. Kalau di dalam hubungan asmara, sepertinya Pisces juga, kenapa Pisces capek dalam hubungan asmara? Seakan-akan perjuangan daripada seorang Pisces ini tidak dihargai oleh pasangannya. Jadi mau siapapun itu ketika usaha, perjuangan, kemudian apa yang sudah diusahakan itu tidak dihargai, maka akan berada di dalam suatu titik yang dimana dia capek. Sudah diusahakan tetapi nggak dihargai, ya jangan salahkan Pisces jika nanti suatu saat Pisces memutuskan untuk pergi atau bahkan memutuskan untuk tidak peduli lagi. Oke? Tetap semangat buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Kamis tanggal 28 Mei tahun 2020. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aries, di sini ada kartu Six of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Three of Pentacles. Secara keuangan, secara rezeki, sepahit apapun rezeki kamu, sepahit apapun kondisi keuangan kamu, setipis apapun kondisi keuangan kamu, dan seperti apa kondisi dompet kamu, kamu masih memiliki sifat yang sangat luar biasa sekali, yaitu sifat peduli terhadap sesama kamu, sifat peduli terhadap siapapun. Walaupun seseorang itu sudah menyakiti kamu berulang-ulang, tetapi kamu masih menaruh rasa peduli terhadap seseorang itu. Itu adalah hal yang sangat luar biasa sekali daripada kamu yang punya zodiak Aries. Artinya di hari Kamis ini sepertinya akan ada beberapa orang yang akan meminta pertolongan kamu, baik itu pertolongan yang skalanya menengah maupun skala yang kecil-kecilan. Jadi di sini sifat peduli kamu ini sangat luar biasa sekali. Walaupun kamu pernah tersakiti, walaupun kamu pernah terhianati, tetapi jika orang itu meminta tolong kepada kamu, kamu pasti akan memberinya pertolongan. Karena apa? Karena sepertinya di hari Kamis ini prinsip daripada seorang Aries adalah tidak usah membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena jika kejahatan dibalas dengan kejahatan, maka tidak akan ada habisnya, tidak ada akhirnya. Jadi di sini lebih baik Aries punya prinsip, ketika seseorang itu memang berbuat jahat, menyakiti hati seorang Aries, baik secara perbuatan maupun perkataan, di sini Aries tidak ingin membalas itu semua. Justru dengan Aries menampakkan sifat pedulinya, sifat membantunya, ini justru malah akan membungkam orang-orang yang seperti itu. Ketika orang itu jahat dengan Aries, Aries malah memberikan yang namanya kebaikan. Justru dengan hal seperti itu akan membungkam mulut daripada orang-orang yang seperti itu. Jadi hal ini sangat baik sekali, terutama di hari Kamis ini. Sifat berbagi daripada Aries, sifat membantu daripada Aries, sifat peduli terhadap seorang Aries di sini sangat tinggi sekali, terutama di hari Kamis tanggal 28 Mei tahun 2020. Akan tetapi ada 3 hal permasalahan yang menjadi pikiran daripada seorang Aries. Bukan soal keuangan. Soal keuangan walaupun sedikit Aries bisa mensyukuri, Aries bisa berbagi,
itu tidak ada persoalan. Di sini ada 3 hal utama yang menjadi masalah daripada Aries itu sendiri, terutama di hari Kamis. Yang pertama adalah self control. Aries tidak bisa mengkontrol diri sendiri. Nah, kenapa saya katakan self control? Di sini memang Aries peduli. Tetapi jika Aries terlalu peduli berlebihan kepada orang lain, terkadang Aries mengabaikan untuk peduli terhadap dirinya sendiri. Nah, di sini yang mengakibatkan beberapa permasalahan ketika Aries tidak peduli terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, masalah dengan pekerjaan. Sepertinya masalah dengan pekerjaan ada beberapa hal yang sepertinya perlu yang namanya kejelasan. Sepertinya masalah pekerjaan kamu agak terombang-ambing di tengah kondisi yang seperti ini. Kemudian yang ketiga, ada permasalahan hubungan asmara yang masih belum bisa Aries ungkapkan. Artinya masih ada beberapa hal yang memang Aries masih cenderung memendam sendirian. Jadi hal ini sepertinya berpengaruh kepada segala bentuk perasaan daripada seorang Aries itu sendiri, terutama di hari Kamis tanggal 28 Mei tahun 2020. Tetapi apapun itu, kamu harus terus berbuat kebaikan, kamu harus peduli kepada orang lain, tetapi ingat juga harus peduli terhadap diri kamu sendiri. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Kamis 28 Mei tahun 2020. Kemudian selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu The Emperor dan kemudian di sini ada kartu Four of Pentacles. Permasalahan utama seorang Taurus di hari Kamis ini adalah bagaimana mengendalikan pengeluaran, bagaimana mengatur lebih banyak pemasukan, dan bagaimana menyimpan, menahan uang agar tidak mudah keluar. Artinya di sini ada kartu Four of Pentacles yang dimana pemasukan agak cenderung berkurang, pemasukan sedikit. Sepertinya memang Taurus ini agak kurang bisa yang namanya mengatur keuangan dengan sangat baik di akhir bulan Mei tahun 2020 ini. Sebenarnya sih pengeluarannya itu tidak terlalu tidak terlalu nampak. Karena apa? Karena pengeluaran yang dilakukan oleh seorang Taurus itu pengeluaran yang skalanya kecil, tetapi intensitasnya sering. Jadi mau sebanyak apapun pemasukan kamu, kalau kamu tidak bisa mengatur pengeluaran kamu yang kecil-kecil seperti itu, nah ini malah akan mengakibatkan uang kamu itu nggak tahu uang kamu itu kamu pergunakan untuk apa. Jadi sepertinya memang Taurus harus bisa yang namanya mengerem pengeluaran. Jadi pengeluaran yang kecil-kecil seperti itu harus ditahan terlebih dahulu. Jangan terlalu dituruti keinginan kamu, karena kalau kamu terlalu menuruti keinginan kamu, ya maka kamu akan dipusingkan bagaimana caranya untuk mengatur kondisi keuangan kamu. Udah pemasukan sedikit, pengeluaran kok malah semakin banyak. Jadi akan-akan seperti itu gitu loh. Jadi kamu dipusingkan bagaimana cara mengatur keuangan, bagaimana caranya pemasukan kamu yang sedikit itu bisa bertahan lama, setidaknya di dalam kehidupan kamu di beberapa bulan terakhir ini. Dan beberapa bulan ke depan harus bisa kamu tahan. Jadi tangan kamu itu nggak usah gatel untuk mengeluarkan uang lebih sering. Itu adalah fokus utama kamu daripada sisi keuangan kamu. Kemudian kalau dari sisi yang lain, di sini sepertinya ada kartu The Emperor. Artinya di sini berkaitan erat dengan pikiran kamu untuk masa depan kamu. Di sini sepertinya buat kamu yang punya zodiak Taurus, sepertinya kamu harus realistis aja lah. Harus realistis, harus berdasarkan dengan kenyataan. Artinya sekuat apapun kamu menjaga, kalau itu tidak menjadi hak kamu, ya maka dia akan pergi. Ketika kamu menjaga tetapi dia memang bukan punya kamu, ya dia akan pergi. Tetapi tanpa kamu jaga, ketika dia adalah hak kamu, ketika dia adalah milik kamu, ya maka dia akan menetap. Jadi kamu nggak usah terlalu mencapekkan diri kamu sendiri untuk menjaga sesuatu yang seharusnya tidak perlu kamu jaga. Tidak usah berjuang seorang diri untuk hal yang memang akan melangkah untuk pergi. Jadi seakan-akan kamu harus mencintai seseorang yang juga mencintai kamu, menjaga apa yang memang itu memang hak kamu. Jadi seakan-akan jangan meribetkan diri kepada hal-hal yang memang itu bukan buat kamu gitu loh. Jadi fokus aja dengan apa yang kamu miliki, fokus dengan apa yang kamu jalani, dan fokus apa yang memang baik untuk diri kamu sendiri. Terutama di dalam hal pekerjaan maupun di dalam hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Ketika pasangan kamu itu memang buat kamu, ya maka dia akan selalu membahagiakan. Bagaimana caranya
untuk membuat kamu bahagia dengan kondisi apapun seperti kondisi yang saat ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Kamis 28 Mei tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Gemini. Sebelumnya selamat ulang tahun ya buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari ini 28 Mei tahun 2020. Di sini ada kartu The Sun dan ada kartu Two of Swords. Sebenarnya sih masih sama pembacaannya dengan hari Rabu kemarin. Fokus kamu itu cuma dua. Bagaimana kamu memikirkan uang untuk mencapai tabungan kamu, dan kemudian fokus untuk memperbaiki masa depan kamu. Jadi sepertinya di hari Kamis ini ada sebuah hal yang baik terhadap sisi keuangan kamu. Nah, ketika hal baik di dalam sisi keuangan kamu, maka kamu harus pintar-pintar yang namanya memanajemen keuangan kamu untuk bisa kamu jadikan tabungan, untuk bisa kamu jadikan investasi, bagaimana untuk masa depan kamu yang lebih cerah lagi. Jadi di sini sepertinya buat kamu yang punya zodiak Gemini, masalah hubungan asmara masih dikesampingkan. Masalah hubungan asmara masih tidak terlalu peduli. Karena apa? Pasangannya cukup ngateli, cukup bikin emosi, cukup bikin masalah dan segala macam. Sepertinya Gemini tidak terlalu peduli dengan hubungan asmara. Karena apa? Yang menjadi prioritas Gemini adalah dua hal. Dua. Keuangan dan masa depan. Nah, sepertinya memang seperti yang sudah saya sampaikan untuk ramalan Gemini di bulan Juni yang tahun 2020 ini yang sudah saya posting di sebelumnya, sepertinya akan ada pencerahan di dalam kondisi keuangan dan di dalam masa depan Gemini. Artinya di sini di bulan kelahiran seorang Gemini akan ada hal-hal yang cerah, akan ada masa depan yang cerah buat kamu yang punya zodiak Gemini di bulan kelahiran buat kamu yang punya zodiak Gemini. Nah, di sini keuangan sangat bagus, sangat terjaga, sangat bisa kamu simpan, bisa kamu tabung, bisa kamu investasikan. Bagaimana untuk mencapai masa depan kamu yang lebih cerah lagi. Dan sejauh ini sampai dengan akhir bulan Mei tahun 2020 yang namanya rasa galau, gundah gulana itu memang ada. Tetapi di sini tidak terlalu sebesar beberapa hari yang lalu, karena memang Gemini menyadari bahwa saat ini di tahun 2020 keuangan dan masa depan adalah prioritas utama. Jadi sampai dengan akhir Mei tahun 2020 ini Gemini fokusnya ya hanya itu, jadi tidak terlalu terbebani oleh urusan asmara dan sebagainya. Karena di sini sepertinya pencerahan di dalam keuangan dan masa depan yang cerah adalah hal utama yang Gemini akan dapatkan di bulan kelahiran seorang Gemini di tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Kamis 28 Mei tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah Gemini saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Queen of Swords dan kemudian di sini ada kartu The High Priestess. Di sini kalau bisa saya katakan sebenarnya Cancer ini punya kemampuan yang luar biasa. Tetapi kemampuan yang luar biasa ini terkadang tertutup dengan rasa minder kamu, dengan rasa insecure kamu, dengan rasa tidak percaya diri kamu. Kemampuan kamu yang luar biasa ini kenapa tertutup dengan hal seperti itu? Kamu itu punya banyak kelebihan, tetapi kelebihan kamu itu tertutup dengan rasa tidak percaya diri kamu. Nah, di sini kalau bisa saya katakan, apa yang harus kamu atasi? Misalnya, di hari Kamis ini, apakah kamu ada masalah? Ya, memang ada masalah. Tetapi di sini apakah kamu bisa menemukan kunci daripada permasalahan kamu itu? Sepertinya masih belum bisa menemukan kunci yang tepat. Artinya ibarat kata ada sebuah pintu yang di situ ada banyak sekali kunci, kamu bingung mencari kunci mana lah ini yang cocok. Jadi seperti itu. Jadi terkadang memang buat kamu yang punya zodiak Cancer ada satu masalah, tetapi solusi kamu ini banyak, tetapi kamu menemukan solusi yang tepat ini masih belum bisa. Nah, ketika kamu belum bisa menemukan solusi yang tepat, maka kamu akan berada dalam situasi yang kacau. Aduh, ini solusinya yang mana? Bagaimana menyelesaikannya? Kenapa kok bisa terjadi? Jadi seakan-akan akan terus-menerus seperti itu. Nah, di sini kalau bisa saya sarankan buat kamu yang punya zodiak Cancer, kamu harus lebih fokus terhadap masalah yang kamu hadapi. Kamu harus fokus terhadap masalah yang kamu hadapi. Kenapa saya katakan kamu harus fokus dengan masalah yang kamu hadapi? Maka ketika kamu fokus, maka solusi itu akan mengikuti.
Tetapi jika kamu tidak fokus dengan permasalahan kamu, maka yang ada malah kamu akan semakin bingung untuk menemukan kunci mana yang akan kamu gunakan untuk menyelesaikan permasalahan kamu. Jadi permasalahannya ini ada, solusinya itu ada, tetapi kamu belum bisa menemukan solusi mana yang tepat untuk kehidupan kamu. Jadi seakan-akan kamu berada di dalam situasi yang masih bingung memikirkan solusi apa yang harus kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan kamu. Kemudian kalau dari sisi keuangan, buat kamu yang punya zodiak Cancer, sepertinya ada beberapa hal yang cukup menghambat keuangan kamu. Artinya beberapa hal yang menghambat ini sepertinya berasal daripada diri kamu sendiri. Nah, yang menghambat ini apa? Sepertinya kamu agak cenderung takut untuk mengeksplorasi diri kamu untuk lebih mendapatkan lebih banyak keuangan atau mendapatkan uang daripada bidang rezeki atau sisi finansial kamu. Jadi ada rasa ketakutan yang ada di dalam diri kamu untuk melangkah maju ke depan untuk memperbaiki kondisi finansial kamu. Kemudian kalau dari sisi asmara, sebenarnya sih di sini sebenarnya ada beberapa Cancer yang tertekan dengan hubungan asmara yang cukup mengekang, dan ada juga beberapa Cancer yang merasa bahagia dengan hubungan asmara yang saat ini dijalani. Nah, di sini saya fokuskan kepada hubungan asmara yang mengekang. Nah, di sini sepertinya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Cancer itu salah satunya adalah merasa terkekangnya Cancer di dalam hubungan asmara. Karena Cancer tidak ada kebebasan, maka Cancer untuk berenang ke sana kemari dan tertawa itu agak cenderung terhambat. Maka dari ini bisa saya katakan, kamu harus bicara dengan pasangan kamu, harus keluarkan unek-unek kamu, bagaimana caranya untuk bisa mengatasi apa yang saat ini kamu rasakan. Ketika kamu merasa terkekang, ya maka kamu akan merasa tidak ada sekat atau tidak ada celah untuk bisa menampilkan apa hal yang baik di dalam kehidupan kamu. Maka wajar ketika kelebihan kamu ini tertutupi dengan segala bentuk permasalahan kamu, kemampuan kamu yang hebat itu tertutup dengan hubungan asmara kamu yang mengekang. Ketika kamu bisa melepaskan jerat-jeratan daripada sesuatu yang mengekang kamu, maka saya yakin kamu pasti akan bisa jauh lebih baik daripada saat ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Kamis 28 Mei tahun 2020. Selanjutnya setelah Cancer, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu The Hermit dan kemudian di sini ada kartu The Lovers. Di sini kalau dari sisi hubungan asmara seorang Leo, sepertinya ada dua sisi mata uang yang berbeda. Ada satu Leo yang memang hubungan asmaranya sedang dalam kondisi romantisme, dalam kondisi yang sangat baik, dalam kondisi yang saling mengerti, dalam kondisi yang saling pengertian, dalam kondisi yang bisa saling support satu sama lain. Kemudian ada juga Leo yang malah hubungan asmara ini ada orang ketiga, kemudian ada permasalahan dan sebagainya. Nah, di sini saya lebih memfokuskan kepada Leo yang ada permasalahan di dalam hubungan asmara. Di sini memang satu hal, Leo itu orangnya sangat bertanggung jawab sekali, terutama di dalam kondisi hubungan asmara. Tetapi di sini terkadang pasangannya daripada seorang Leo itu tidak menyadari bagaimana bertanggung jawabnya Leo di dalam suatu hubungan asmara. Sehingga di sini ketika ada permasalahan, Leo selalu berusaha sendiri untuk mencari celah, mencari penerang, mencari setitik cahaya bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam hubungan asmara Leo itu sendiri. Memang terkadang Leo terkesan egois, memang terkadang Leo terkesan emosional, tetapi ketika Leo sudah punya tanggung jawab, maka sebesar apapun masalah yang ada di dalam hubungan asmara seorang Leo, Leo pasti akan berusaha untuk mencari solusinya. Sehingga hubungan asmara itu bisa dinetralisir kembali untuk menghindari yang namanya permasalahan. Kemudian dari sisi keuangan, buat kamu yang punya zodiak Leo, memang ada beberapa hal yang membuat keuangan kamu ini akan keluar lebih banyak lagi, terutama di akhir bulan Mei tahun 2020 ini. Sifatnya pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya memang tidak terduga. Hal-hal yang tidak terduga seperti ini yang memang sepertinya sering kali terjadi di dalam sistem finansial Leo. Leo memang keuangan cukup lancar, tetapi pengeluaran itu ada pengeluaran yang tidak terduga, sehingga ada pengeluaran yang tidak terduga mengakibatkan hal-hal yang sepertinya tidak diinginkan bagi seorang Leo dalam kondisi keuangan Leo itu sendiri. Kemudian dalam sisi pekerjaan, sepertinya masih cukup aman, masih cukup nyaman, masih cukup safe, sehingga tidak ada hal-hal yang harus dikhawatirkan daripada lingkungan pekerjaan Leo itu sendiri. Oke?
Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Kamis tanggal 28 Mei tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu Five of Swords dan kemudian ada kartu The Hanged Man. Di sini sepertinya kamu itu apa ya? Ada semacam perasaan sakit hati gitu loh. Ada perasaan semacam sakit hati tetapi tidak pernah mengakui. Jadi seakan-akan kamu membohongi diri kamu sendiri. Kamu seakan-akan ada perasaan sakit hati tetapi kamu tidak berani untuk mengungkapkan. Nah, perasaan sakit hati kamu ini kalau bisa saya katakan berasal daripada hubungan asmara kamu. Nah, di sini kalau bisa saya katakan memang terkadang ada beberapa perkataan, ada beberapa perbuatan daripada pasangan kamu yang sepertinya sudah kamu maafkan tapi terus-menerus terjadi. Nah, di hari raya kemarin memang sudah saling memaafkan, saling mohon maaf lahir dan batin. Kalau aku ada kesalahan, aku mohon maaf ya. Kalau ada kesalahan perkataan, perbuatan, baik yang tak sengaja maupun yang tidak disengaja, aku mohon maaf ya sama kamu. Tetapi itu hanya sekedar kata-kata saja. Itu hanya sekedar ungkapan kata-kata saja, kalimat klise yang sering diucapkan di hari raya Idul Fitri tahun 2020 ini. Tetapi di sini memang penerapannya atau implementasinya sepertinya masih ya seperti itu. Terkadang perkataan menyakiti seorang Virgo, perbuatan juga tidak menyenangkan hati seorang Virgo. Jadi seakan-akan Virgo ini merasa nggak nyaman, tetapi ketika Virgo merasa nggak nyaman, Virgo nggak berani untuk mengungkapkan hal itu. Karena apa? Karena jika Virgo mengungkapkan hal itu, maka akan terjadi permasalahan yang lebih besar lagi. Jadi Virgo memilih untuk memendam seorang diri daripada malah memperbesar masalah yang ada di dalam hubungan asmara seorang Virgo itu sendiri. Kemudian kita beralih ke sisi keuangan. Ke sisi keuangan Virgo sangat bekerja keras, artinya sampai kepala di kaki, kaki di kepala itu sangat terjadi sering daripada kehidupan seorang Virgo di bulan Mei tahun 2020 ini. Jadi kondisi keuangan sepertinya sedang diusahakan mati-matian bagi seorang Virgo untuk semakin lebih baik lagi, terutama menjelang bulan Juni tahun 2020 ini. Pokoknya apapun itu, tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Kamis 28 Mei tahun 2020 ini. Setelah Virgo, kemudian saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu Nine of Swords dan kemudian di sini ada kartu Pack of Swords. Di sini memang sepertinya di akhir bulan Mei tahun 2020 ada banyak persoalan yang menghampiri diri seorang Libra. Tetapi walaupun banyak persoalan yang menghampiri diri daripada seorang Libra, di sini Libra bisa memaafkan dan menerima permasalahan yang dihadapi seperti itu. Nah, di sini sepertinya Libra berusaha untuk menyelesaikan permasalahan itu satu persatu. Jadi memang di akhir bulan Mei ini masalah yang datang itu banyak langsung bruk, langsung sekaligus bruk gitu. Jadi seakan-akan memang memaksa diri seorang Libra untuk mencabut pedangnya kemudian diselesaikan, cabut satu selesaikan, cabut satu selesaikan sampai akhirnya ini tidak bersisa. Jadi seakan-akan hal yang sangat baik, walaupun permasalahan datang sekaligus, tetapi Libra bisa menyelesaikan itu satu persatu dengan sangat baik dan dengan sangat tuntas. Karena apa? Libra ketika ada masalah itu diterima dengan baik, kemudian disadari, baru kemudian diselesaikan, dicari solusinya dan kemudian diimplementasikan. Jadi nanti masalah yang datang sekaligus ini pada akhirnya nanti akan bersih dan akan bisa diselesaikan Libra dengan sangat baik. Nah, permasalahan yang datang sekaligus ini apa aja? Termasuk keuangan, termasuk pekerjaan, termasuk hubungan asmara yang cukup ruwet, dan termasuk hubungan sosial, dan termasuk apapun masalah yang dihadapi Libra, Libra bisa menyelesaikan itu semua dengan sangat baik. Terutama masalah pekerjaan yang sepertinya masih belum ada kejelasan sampai dengan saat ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Kamis 28 Mei tahun 2020 ini. Kemudian setelah zodiak Libra, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Ada kartu The Empress dan kemudian ada kartu Seven of Wands. Di sini memang kalau secara kondisi saat ini di hari Kamis tanggal 28 Mei tahun 2020, buat kamu yang punya zodiak Scorpio selalu menahan apa yang dirasakan itu sendirian. Jadi seakan-akan ketika Scorpio itu menahan segala sesuatu yang dirasakan,
terkadang Scorpio terjebak dalam suatu kondisi yang dimana kayak apa ya, kayak nyesek sendiri gitu loh, kayak nyesek sendiri, kayak seakan-akan berjuang sendirian gitu loh, kayak rasanya mau nangis tetapi kok nggak bisa keluar air mata gitu. Jadi seakan-akan hal itu nyesek ditahan sendiri oleh seorang Scorpio. Di sini memang untuk kamu yang punya zodiak Scorpio, ada beberapa Scorpio, memang mayoritas Scorpio itu orangnya itu memang jarang curhat. Kebanyakan mereka itu kalau ada masalah cuma dipendam, kemudian tiba-tiba sedih, kemudian dipikirkan apa sih yang sebenarnya yang saat ini dihadapi oleh Scorpio. Jadi seakan-akan Scorpio ini memang agak cenderung introvert terhadap segala sesuatu yang dihadapi. Tidak ada keterbukaan daripada diri seorang Scorpio itu sendiri di hari Kamis 28 Mei tahun 2020 ini. Nah, terkadang hal itu menjadi kelemahan dan menjadi kelebihan. Kelemahannya adalah yaitu tadi merasa nyesek, merasa tertekan, merasa terbebani. Kemudian kelebihannya adalah dia bisa menghindari orang lain yang ingin kepo dengan permasalahan yang dihadapi oleh Scorpio itu sendiri. Jadi di sini solusinya adalah kamu harus bersabar dan hampir sama dengan Libra tadi. Kalau Libra tadi permasalahannya dengan pedang, kalau kamu permasalahannya dengan tongkat. Artinya apa? Kamu harus bisa menancapkan tongkat ini untuk bisa kamu satu persatu. Jadi istilahnya tongkat yang kamu tancapkan ini memang harus kamu yakini ini yang benar, ini yang harus tak jalani. Jadi kamu harus yakin dengan segala bentuk keputusan kamu untuk menyelesaikan segala bentuk permasalahan kamu. Kalau kamu bukan mencabut tetapi menancapkan, karena apa? Karena kamu harus menancapkan keyakinan kepada diri kamu untuk bisa menyelesaikan segala bentuk permasalahan kamu, baik dari sisi keuangan, sisi pekerjaan maupun dalam sisi hubungan asmara kamu, yang sepertinya konstelasi daripada permasalahan di hubungan asmara kamu agak cenderung ribet. Karena apa? Karena tidak ada kesesuaian antara pasangan kamu dengan diri kamu terhadap cara pandang yang sama. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Kamis 28 Mei tahun 2020. Kemudian terakhir saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Ada kartu King of Wands dan kemudian ada kartu Pack of Cup. Artinya secara keuangan di sini bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius masih cukup aman, masih cukup lancar, masih cukup bisa berbagi dengan sesama, masih cukup bisa dalam koridor yang jelas bagi diri kamu sendiri. Kemudian dari sisi pekerjaan, sepertinya pekerjaan yang kamu jalani saat ini adalah pekerjaan yang memang sesuai dengan passion kamu. Jadi walaupun hasilnya tidak banyak, tetapi jika sesuai dengan passion kamu, kamu melakukan segala bentuk aktivitas di dalam pekerjaan kamu itu dengan sangat baik. Jadi sedikit pemasukan, kamu syukuri. Tetapi di sini kan pekerjaannya kan sesuai dengan passion kamu. Jadi memang sesuai dengan kemampuan kamu. Jadi kamu tidak merasa lelah, tidak merasa terbebani di dalam lingkungan pekerjaan kamu. Kemudian dalam sisi hubungan asmara, sepertinya memang tidak ada permasalahan dari diri kamu dengan pasangan ya, tetapi di sini ada permasalahan sedikit dari lingkungan sekitar kamu. Jadi seakan-akan hubungan asmara kamu di beberapa hari ke depan akan diterjang sebuah ombak, yang tetapi di sini saya yakin kamu dengan pasangan kamu bisa melewati ombak yang deras itu, ombak yang cukup mengganggu tetapi tidak terlalu signifikan di dalam kehidupan asmara kamu. Jadi secara keseluruhan di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius 80% masih cukup positif pembacaan untuk zodiak Sagittarius di hari Kamis tanggal 28 Mei tahun 2020 ini. Oke, apapun itu saat ini Sagittarius sedang dalam kondisi yang sangat baik. Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Kamis 28 Mei tahun 2020. Oke, kedua belas zodiak sudah saya bacakan. Cocok tidak cocoknya semua tergantung kepada moon and rising kamu. Dan saya katakan sekali lagi, ramalan ini adalah bersifat sebagai referensi. Ada buruknya saya katakan harus jadikan suatu kehati-hatian. Dan buat kalian yang mau request, silahkan tulis di komentar atau menghubungi Instagram @ramalan_zodiakmu atau di Facebook fanspage Zodiak Harian. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jaya Jaya Wijayanti, lebur ing pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.